demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demikianlah arti dari wasyamsi wadduhaha. Lelaki perkasa ini bernama Syamsi, artinya matahari. Teman-teman memanggilnya Pak Sam. Nah, saya panggil dia Kawan Sam. Kawan Sam ini setengah saya paksa untuk membantu menaburkan kotoran ayam petelur di atas bedengan calon bawang merah. Kawan Sam ini sebetulnya adalah pedagang kotoran sapi, satu rit atau satu truk milik dia. Truknya milik dia, yaitu 500.000 termasuk biaya menaburkannya. Nah, sementara saya beli kotoran ayam petelur ini dari pihak lain, bukan dari dia, maka statusnya saya setengah memaksa untuk meminta bantuan. Ini total 90 karung dan dia melakukannya sendirian pada sore hari supaya tidak terlalu panas cuacanya, sebab bagaimanapun Kawan Sam yang berarti matahari ini juga manusia. Penaburan pupuk kandang atau kompos atau pupuk organik atau kohe, kotoran hewan ayam begini sebetulnya menjadi perdebatan. Para pedagang itu biasanya dapat secara mudah mengenali bawang merah yang pupuk dasarnya kotoran ayam, kotoran hewan lain, dibandingkan dengan bawang merah yang pupuk dasarnya kimia sintetik. Menurut pedagang, setidaknya 2-3 pedagang itu mengatakan hal yang sama kepada saya, bahwa jika bawang merah dikasih pupuk dasar kotoran kandang atau pupuk kandang itu cenderung ya kurang normal begitu, ndoboli atau bagaimana, atau busuk pada bagian pantatnya si umbi. Tetapi bagi saya pemberian pupuk organik itu tetap penting, terutama di lahan ini yang dominan berpasir. Jadi ini penaburan semacam ini saya lakukan setiap 2 kali musim tanam supaya unsur haranya terpenuhi, kemudian ada potensi memperbaiki sifat biologis, sifat kimia, dan sifat fisika tanah. Saya tidak mengerti betul kalimat itu, saya hanya ikut-ikutan para ahli pertanian bahwa penggunaan pupuk kandang itu bagaimanapun tetap bagus untuk kelangsungan lahan-lahan pertanian. Saya percaya begitu saja, sebagaimana juga dilakukan berabad-abad oleh nenek moyang kita, kaum tani pada masa sebelum datangnya kunstmes. Ini bahasa Belanda, dalam bahasa Jawa disebut hanya mes. Itu artinya pupuk atau ya fertilizer, penyubur. Itu berabad-abad kita tahu mereka menggunakan pupuk kotoran hewan, juga pengomposan tanaman atau dedaunan begitu. Nah, saya ingin mengombinasikan, menggabungkan metode lama dan baru, jadi pupuk organik oke, pupuk kimia juga oke. Kita tahu kalau bawang merah tanpa pupuk kimia dengan masa hidup yang singkat, hanya 2 bulan, maka saya cenderung tidak yakin dapat maksimal jika murni menggunakan pupuk organik. Mungkin teman-teman yang sudah terbukti melakukannya dan umbinya bisa maksimal, saya patut acungi jempol ya. Tapi
perlu pembuktian juga apakah betul-betul murni organik atau masih ada penggunaan pupuk kimia. Nah, setelah ditaburkan ini, rencana saya akan saya semprot dengan H2O2 atau hydrogen peroxide atau hidrogen peroksida dengan konsentrasi 50%. Itu saya pakai 1,2 liter untuk tangki 20 liter. Kalau tangkinya 15 maupun 16, saya kira cukup 1 liter. Itu supaya konsentrasinya menjadi 3%. H2O2 3% itu menurut banyak ahli itu sanggup membunuh aneka mikroba maupun jamur. Jadi kalau di bawah 3% itu tidak maksimal. Artinya juga kalau Anda menggunakan H2O2 50%, hanya misalnya 100 mili, 200 mili, 300, 400 mili dalam tangki 15 liter, itu tidak ada peluang dapat membunuh aneka patogen. Nah, setelah itu rencananya saya lakukan pencacahan. Jadi diaduk antara pupuk dengan tanah, lalu saya semprotkan mikroba maupun jamur baik, misalnya yang terkandung dalam M21 maupun E4 dan banyak bioaktivator lain yang tersedia di pasaran itu. Keduanya tadi hanya yang populer. Kemudian saya perhalus bedengan, lanjut penyepraian herbisida pratumbuh, Gold dari Corteva dan Prol dengan dosis yang akan saya tunjukkan kemudian. Nah, saya akan senang sekali mendapat masukan atau berdiskusi mengenai plus minus, kelebihan, kekurangan, manfaat dan mudarat dari pemakaian pupuk kandang untuk tanaman bawang merah. Pupuk kandang jika digunakan pada tanaman melon dan cabai, terutama yang sudah difermentasi pupuk kandangnya, itu saya tahu betul teman-teman di sini hasilnya tanamannya bagus. Nah, untuk bawang merah kita bisa berdebat. Setidaknya ada anggapan memang bahwa ya itu tadi ini akan memperburuk kualitas umbi, tapi saya membuktikan berkali-kali saya menaburkan pupuk seperti ini, hasilnya ya baik-baik saja. Kerusakan lebih terutama pada daun itu akibat penyepraian yang kesiangan. Jadi standarnya perawatan di daerah kami ya tiap hari disemprot sebelum matahari menjadi hangat, kira-kira ya pukul 7:15 maksimal setengah 8. Artinya memang perlu berangkat pagi-pagi ke sawah untuk melakukan penyemprotan fungisida maupun insektisida sekaligus menetralkan sifat asam pada embun. Itu standar perawatan di daerah kami. Kalau di daerah lain bisa berselang 2-3 hari bahkan seminggu sekali, lah itu perlu disyukuri. Tapi kenyataannya kalau di sini kalau tanam bawang merah dan malas menyemprot tiap hari, pasti akan cenderung banyak sekali gangguan. Itu yang sudah saya saksikan sendiri di lahan teman-teman yang lalai melakukan penyemprotan. Demikian kawan-kawan, saya berbagi terlalu panjang mungkin, mohon maaf, mohon ampun. Sekali lagi mohon bimbingan dan masukannya. Saya haturkan matur sembah nuwun. Salam.